Halo semuanya, perkenalkan, saya Raditya Noval Pranata, mahasiswa sarjana akuntansi dari Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana pengaplikasian software akuntansi Zahir pada perusahaan dagang dan jasa untuk memenuhi salah satu tugas mata perkuliahan komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan. Selamat menyaksikan. Berikut, saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengaplikasian software akuntansi Zahir pada perusahaan dagang dan jasa. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Zahir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data baru, klik pada ikon berwarna biru. Isi data baru perusahaan, kita memerlukan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan sebagainya mengacu pada soal dengan nama perusahaan PT Abadi Jaya. Untuk alamat perusahaan, bisa kita langsung kopas. Untuk negaranya Indonesia, kemudian kotanya Jakarta. Untuk kode posnya di 12730. Untuk nomor teleponnya di 021. Kemudian untuk email dan website karena tidak ada di soal, jadi bisa dikosongkan saja. Kemudian klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya itu dimulai dari awal bulan tahun 2024 itu di bulan Januari tahun 2024, karena 2024 sudah selesai, jadi saya mengambil contoh untuk periode tahun yang sudah selesai, karena di tahun 2025 ini masih berjalan ya sampai akhir tahun. Nah, untuk tutup bukunya bisa dipilih bulan Desember. Klik lanjutkan. Untuk departemen dan kode akun tidak perlu diubah ya, mengikuti format dari aplikasi Zahirnya. Kemudian klik lanjutkan. Lalu ini merupakan konfirmasi akhir dari perusahaan yang kita buat tadi. Jika sudah sesuai, bisa kita klik proses. Lalu untuk jenis usahanya, karena saya mengambil case pada soal perusahaan dagang dan jasa, maka kita bisa pilih bidang usaha. Wah, ini pedagang umum. Lalu klik lanjutkan, klik ya. Baik, untuk mata uangnya kita bisa pilih rupiah atau IDR, kemudian klik lanjutkan. Dan untuk mata uang asing, kita tidak perlu ubah karena mengikuti format dari Zahirnya langsung. Kemudian klik lanjutkan, klik selesai. Berikut tampilan dari perusahaan PT Abadi Jaya setelah saya buat database barunya. Selanjutnya, kita perlu menghapus akun-akun rekening yang terdaftar pada PT Abadi Jaya sebanyak 36 akun yang akan kita hapus.
kita bisa ke aplikasi Jahir. Untuk menghapusnya itu kita ke menu data-data, kemudian data rekening, kemudian kita bisa klik switch mode, lalu kita akan menghapus sebanyak 36 akun yang tertera pada soal. Saya tidak akan mencontohkan semua karena akan memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu saya akan mencontohkan sebanyak 5 akun saja yang akan dihapus. Berikut caranya. Untuk menghapus akun yang pertama itu, yaitu piutang giro, kita bisa mencari piutang giro, kemudian klik kanan, klik hapus, klik ya. Kemudian piutang karyawan, klik kanan, klik hapus, ya. Kemudian piutang lain, hapus, ya. Kemudian PPh 21 dibayar di muka, klik hapus, ya. 22, klik hapus, klik ya. 23, klik hapus, 24, 25, 26. Kemudian setelah menghapus 36 akun yang terdapat pada soal, terdapat akun-akun yang perlu kita edit penamaannya. Akun apa sajakah yang perlu kita edit? Berikut saya akan contohkan. Untuk caranya masih sama di menu data-data dan data rekening. Kemudian ke switch mode. Kemudian untuk bank, kita lebih spesifikkan, klik kanan edit, atau bisa juga klik tanda pen di pojok kiri bawah. Terus kita bisa ganti, untuk bank ini kita ganti ke Bank BCA karena tertera pada soal memakai Bank BCA ya teman-teman. Kita klik rekam, terus kemudian akun piutang usaha kita ganti menjadi piutang dagang. Klik rekam. Kemudian untuk persediaan 1 kita ganti namanya menjadi persediaan barang dagang furnitur. Klik rekam. Kemudian persediaan 2 kita edit namanya menjadi persediaan barang dagang cleaning aid karena terdapat 2 kelompok barang yang dijual oleh PT Abadi Jaya, yaitu barang dagang furnitur dan barang dagang cleaning aid. Klik rekam. Kemudian untuk akun harga pokok penjualan, harga pokok penjualan 1 bisa kita ganti seperti tadi ya, sesuai jenis kelompok barangnya itu terdapat 2, furnitur dan cleaning aid, maka bisa kita ganti untuk yang harga pokok penjualan 1 menjadi harga pokok penjualan furnitur. Klik rekam. Kemudian harga pokok penjualan 2 diganti menjadi harga pokok penjualan cleaning aid. Klik rekam. Kemudian untuk penjualan 1 dan 2 kita harus ganti sama seperti sebelumnya. Klik edit. Untuk penjualan 1 kita ganti menjadi penjualan furnitur. Klik rekam. Kemudian untuk penjualan keduanya kita ganti menjadi penjualan cleaning aid. Klik rekam.
Berikut akun-akun yang perlu diedit sudah saya edit ya teman-teman namanya. Jadi kita bisa langsung tutup saja, klik tutup. Setelah menghapus akun-akun yang tidak diperlukan dan kemudian mengganti nama-nama akun yang sudah saya jelaskan tadi, langkah selanjutnya kita perlu menginput data-data, yaitu data pelanggan, data pemasok, dan data persediaan. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk menginput data pelanggan terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa langsung ke Jahir, kemudian ke menu data-data, kemudian pilih data dan alamat. Kemudian klik Add Data atau buat data baru. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk customer atau pelanggan. Yang pertama itu ada PT Raya Power dengan ID C001 PT Raya Power. Kemudian alamatnya kita bisa kopas ya teman-teman dari soal. Klik alamat dan catatan, paste alamatnya. Kemudian kita klik rekam. Klik ya. Lanjut untuk customer yang kedua dengan kode C002 PT Jaya Lestari. Tipenya customer, kemudian alamatnya bisa kita kopas ya teman-teman dari soal. Klik rekam, klik ya. Untuk data customer sudah saya input, kemudian kita lanjut ke data pemasok atau vendor. Caranya sama ya teman-teman, masih di menu data-data dan data dan alamat. Kemudian klik add data, hanya saja yang membedakan itu kita memilih di tipenya itu tipe vendor. Dengan kode V001 PT Multigraha. Kemudian untuk alamat dan catatan, kita bisa masukkan alamat yang tertera pada soal. Klik rekam, klik ya. Kita lanjutkan lagi untuk vendor yang kedua. Kita pilih tipenya tipe vendor, kemudian V002 dengan nama PT Cahaya Arfa. Kemudian untuk alamatnya bisa kita kopas ya teman-teman dari soalnya. Oke, kembali kita klik rekam. Klik ya. Baik, untuk data pelanggan dan data pemasok sudah saya inputkan. Berikut tampilannya bisa kita lihat pada switch mode. Nah, ini berikut tampilan untuk customer dan vendor yang sudah saya input sesuai dengan soal yang tertera. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat satuan pengukurannya yaitu unit. Kemudian setelah membuat satuan pengukurannya unit, kita perlu membuat produk barangnya tersebut. Baik, saya akan mencontohkan yang pertama itu kita membuat satuan pengukurannya yaitu unit. Di menu data-data, kemudian klik satuan pengukuran. Kemudian kita klik add data atau buat data baru. Kemudian kita tulis unit. Terus kita checklist sebagai unit dasar. Lalu klik rekam. Berikut tampilan dari satuan pengukuran yang sudah saya buat, yaitu unit. Klik tutup, maka langkah selanjutnya kita perlu membuat data produknya. Pada menu data produk, kita perlu add data baru. Lalu kita masukkan sesuai dengan soal yang tertera. Untuk yang pertama, barang bangku sofa dengan kode B001. Kita klik B001 bangku sofa dengan satuannya itu unit.
Lalu untuk kelompok barangnya ini karena masih mengikuti format dari Zahir, kita perlu mengubah untuk produknya itu karena sudah saya jelaskan di awal bahwa pada perusahaan PT Abadi Jaya memiliki kelompok barang yaitu furnitur dan cleaning aid, maka kita perlu mengedit untuk produk satu, klik edit menjadi kelompok barang furnitur. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Untuk yang lainnya tidak perlu diubah ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri untuk kode akunnya juga sudah menyesuaikan karena sudah diubah ya di awal untuk akun-akunnya. Jadi sudah disesuaikan, bisa kita klik rekam. Kemudian ya. Kemudian produk 2 kita bisa edit menjadi cleaning aid. Sama, kode akunnya juga tidak perlu diubah karena sudah disesuaikan di awal. Bisa kita klik rekam. Klik ya. Oke. Kita menginput kode produk yang pertama termasuk ke dalam kelompok furnitur, maka kita pilih furnitur. Oke. Oke. Sudah berubah menjadi furnitur, maka kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita klik add data baru untuk produk yang kedua itu dengan kode barang B002 yaitu lemari. Dengan satuan dasarnya yaitu unit. Dan kelompok barangnya furnitur. Bisa kita klik rekam. Kemudian untuk produk yang ketiga yaitu Superpel termasuk ke dalam kelompok cleaning aid dengan kode P001 dengan nama Superpel. Satuan dasarnya yaitu unit. Kemudian untuk kelompok barangnya bisa kita pilih kelompok barang cleaning aid. Oke, klik rekam. Kemudian klik add data baru untuk produk keempat yaitu sapu dengan kode P002. Sapu dengan satuan dasarnya yaitu unit termasuk ke dalam kelompok barang cleaning aid. Klik rekam. Lalu kita buat produk yang kelima yang terakhir yaitu kemoceng dengan kode P003. Dengan satuan dasarnya yaitu unit dan termasuk ke dalam kelompok barang cleaning aid. Jika sudah, kita bisa klik rekam. Oke, baik. Jadi untuk data produk sudah saya buat. Berikut tampilannya bisa kita lihat di switch mode. Berikut 5 produk yang sudah saya input. Bisa kita klik tutup. Kemudian kita mengisi atau menginput harta tetap sesuai dengan soal bahwa kendaraan operasional 1 itu mobil Avanza dengan harga 150 juta dengan nilai residunya 0 dibeli pada tanggal 1 Januari 2023 dengan masa manfaat 8 tahun metode garis lurus. Ini kita bisa input di aplikasi Zahir, bisa saya contohkan. Kita ke menu data-data, kemudian ke data harta tetap. Kemudian klik add baru.
Untuk nama barangnya kita bisa isi mobil Avanza. Termasuk ke dalam kelompok kendaraan roda 4 ya teman-teman. Terus kemudian untuk tanggal belinya itu di 1 Januari 2023. Oke, untuk harga belinya di 150 juta. Nilai residunya 0 ya teman-teman, sesuai dengan soal, dan masa manfaatnya 8 tahun. Oke, jika sudah sesuai, bisa kita klik rekam, klik OK, klik ya. Berikut tampilan untuk data harta tetap mobil Avanza dengan detail di bawahnya ini. Penyusutan harta tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus selama 8 tahun ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik tutup. Kemudian langkah selanjutnya, kita perlu mengisi saldo awal neraca pada PT Abadi Jaya. Untuk mengisi saldo awal neraca, kita perlu menginput saldo awal akun masing-masing yang tertera pada soal. Baik, saya akan contohkan, bisa kita langsung ke aplikasi Zahir. Untuk menginput saldo awal akun, kita klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun, lalu kita isi sesuai dengan soal, di mana kas kecil senilai 5 juta, kemudian kasnya 50 juta, kemudian bank BCA-nya 100 juta, kemudian piutang dagangnya senilai 5.500.000, persediaan furnitur 15 juta, persediaan barang cleaning aid 3 juta. Untuk kendaraan 150 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya di 18.750. Berikut nominal atau jumlah dari total harta, yaitu senilai 309.750.000. Apakah sudah sesuai? Kita bisa cek ke inputan yang ada di Zahir. Bisa dilihat ya teman-teman, sesuai ya, 309.750. Maka kita bisa menginputkan lawannya supaya balance, yaitu kewajibannya. Di sini untuk utang dagang 10 juta, bisa kita inputkan utang dagang atau utang usaha 10 juta. Kemudian modal disetor 200 juta. Lalu laba ditahannya 99.750. Oke, jika sudah balance, maka di Zahir akan menampilkan nilai sebesar 0. Ini yang berarti menandakan bahwa untuk akun harta atau aktiva dan kewajiban sudah balance. Lalu jika sudah balance, bisa kita klik rekam. Maka Zahir akan menginput atau merefresh semua saldo awal atau saldo akun pada neraca perusahaan PT Abadi Jaya. Selanjutnya, jika sudah menginput saldo awal neraca pada PT Abadi Jaya, selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang dan saldo awal hutang yang terjadi pada PT Abadi Jaya. Saya akan mencontohkan untuk saldo awal piutang, kita bisa input pada menu setting, kemudian saldo awal, kemudian klik saldo awal piutang usaha, kita klik baru, kemudian untuk nama pelanggannya yang pertama itu ada PT Raya Power. PT Raya Power dengan invoice 001 tanggal 29 Desember 2023. 29 Desember 2023.
Oke, dengan terminnya itu hari diskonnya itu 10 dari temponya 30 hari atau 1 bulan dengan diskon awal 2%. Kemudian untuk nominal piutangnya sebesar 1 juta. Oke, klik rekam. Kemudian kita klik baru lagi. Masih dengan yang sama ya, PT Raya Power dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan nomor invoice 02. Jangan lupa ya teman-teman, terminnya kita input. Kemudian untuk nominal saldo piutang yang kedua pada invoice 02 itu senilai 2 juta. Oke, lalu klik rekam. Kemudian yang terakhir PT Jaya Lestari dengan tanggal 31 Desember 2023 invoice 03 dengan nilai piutang 2.500.000. Termin pembayarannya jangan lupa diinput teman-teman. Klik rekam. Kita bisa cocokkan untuk saldo awal piutang usaha pada Zahir dan pada soal senilai 5.500.000. Bisa dihitung ya teman-teman sesuai. Lalu kita bisa klik tutup. Lalu kita akan menginput saldo awal piutang yang tadi sebelumnya piutang, maka kita bisa menginput saldo awal piutang. Caranya sama seperti tadi. Terus kita klik baru, terus kita pilih pemasoknya itu yang pertama PT Multigraha. Untuk tanggalnya di 13 Desember 2023 dengan invoice 01 nilai hutangnya sebesar 5 juta. Jangan lupa diinput juga untuk termin pembayarannya di hari diskon 10, jatuh tempo 1 bulan dengan diskon awal 2%. Lalu kita klik yang kedua yaitu PT Cahaya Arpa tanggal 30 Desember 2023 dengan invoice 02 dengan nilai hutang 5 juta juga. Jangan lupa diinputkan termin pembayarannya. Klik rekam. Berikut nominal saldo awal hutang usaha sebesar 10 juta. Sesuai ya teman-teman. Jika sudah sesuai, kita klik tutup. Lalu langkah selanjutnya, kita perlu menginput saldo awal persediaannya sesuai dengan soal. Caranya sama seperti tadi, ke setting, klik saldo awal, klik saldo awal persediaan. Kita klik baru. Untuk gudangnya, pilih headquarter sesuai dengan soal. Kemudian kode barang yang pertama itu ada bangku sofa. Stok awalnya itu bangku sofa stok awalnya 10 dengan harga pokok 500.000. Jika sudah, klik rekam. Kemudian yang kedua itu ada lemari dengan stok awalnya 10 dan harga pokoknya 1 juta. Klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Untuk produk yang ketiga ada Superpel dengan stok awalnya itu 10 dan harga pokok 100.000. Klik rekam, lalu klik baru lagi. Untuk produk yang keempat yaitu sapu dengan jumlah 10, harga pokok 100.000. Klik rekam. Kemudian yang terakhir yaitu produk kemoceng dengan stok awalnya itu 10 dan harga pokok 100.000. Klik rekam. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk nominal saldo awal persediaan di angka 18 juta. Sudah sesuai ya teman-teman. Jika sudah sesuai, kita klik tutup. Maka Zahir akan mengkonfirmasi nih untuk
merefresh atau melakukan proses hitung ulang saldo persediaan. Kita bisa klik ya. Kita bisa klik OK. Nah, jika tadi saya sudah input saldo awal neraca, saldo hutang, kemudian saldo piutang, dan saldo persediaan, maka bisa kita lanjutkan untuk proses penginputan transaksi yang terjadi pada PT Abadi Jaya. Bisa kita lihat ya teman-teman, pada soal yang pertama, itu dokumen transaksi nomor 1 sewa dibayar di muka, di mana PT Abadi Jaya membayar sewa dibayar di muka untuk sewa gedung kantor selama masa 1 tahun kepada PT Mega Home. Untuk menginput transaksi nomor 1 ini termasuk ke dalam pengeluaran kas ya teman-teman. Jadi bisa saya langsung contohkan, kita input di Zahir pada menu kas dan bank. Kemudian kita pilih kas keluar, klik baru. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya, untuk transaksi di atas 1 juta itu menggunakan bank BCA ya. Jika transaksi di bawah 1 juta itu kita bisa menggunakan kas atau kas kecil. Dilihat di sini untuk sewa dibayar di muka senilai 24 juta, maka kita mengeluarkannya dari akun kas bank BCA. Kemudian untuk penerimanya kepada PT Mega Home, karena di sini belum ada, jadi kita bisa klik baru untuk membuat data baru. Terus kita pilih sebagai others kategorinya, terus kita tulis untuk di sana PT Mega Home. Lalu kita masukkan alamatnya. Lalu klik rekam. Klik ya. Oke, kita pilih PT Mega Home, yaitu untuk pembayaran di muka uang sewa gedung. Kita bisa tulis di memonya itu pembayaran di muka sewa gedung kantor. Untuk nomor transaksinya sudah sesuai CD 001 dan tanggal transaksinya itu di 1 Januari 2024. Bisa kita ganti ya teman-teman. Oke, untuk alokasi dananya kita pilih akun, karena ini sewa dibayar di muka. Jadi kita bisa cari untuk akun sewa dibayar di muka. Kemudian klik OK. Headquarter, kemudian senilai 24 juta. Lalu kita klik di kolom sebesar untuk menampilkan jumlah transaksinya. Jika sudah, kita klik rekam. Ini adalah transaksi untuk pengeluaran kas yang terjadi pada PT Abadi Jaya. Transaksi pertama senilai 24 juta. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pembelian aset. Pembelian aset ini bisa dilihat teman-teman, terdapat termin atau tempo ya. Jadi pembelian aset ini dilakukan secara kredit. Baik, saya akan mencontohkan langsung di Zahir. Kita klik tutup. Untuk menginput pembelian aset secara kredit, kita ke menu pembelian, kemudian masuk ke invoice pembelian, kemudian klik baru. Untuk nama pemasoknya kita bisa sesuaikan dengan soal, yaitu PT Electronic Solution, karena belum ada jadi kita bisa buat baru. Kita pilih tipenya itu others, kita tulis nama perusahaannya Electronic Solution. Untuk alamatnya kita bisa isikan
Karena tidak ada di soal, jadi bisa dikosongkan saja. Lalu klik rekam, klik ya. Coba kita input lagi ya teman-teman. Sepertinya sudah ke input, tapi tidak muncul ya teman-teman. Kita bisa input kembali ya teman-teman, karena tidak muncul. Kita klik tipenya itu others, terus PT Electronic Solution. Karena tidak ada alamat yang tercantum pada soal, maka kita kosongkan saja. Lalu klik rekam, klik ya. Masih belum muncul ya teman-teman, bisa kita klik batal dulu ya teman-teman. Coba kita ulangi, klik baru. Coba kita ganti ya teman-teman, ke tipenya itu tipe vendor, terus perusahaan itu PT Electronic Solution. Terus kita bisa klik rekam, lanjutkan ya. Oke teman-teman, sudah muncul. Jadi kita bisa klik PT Electronic Solution dengan nomor pembeliannya itu di 001, kemudian tanggal transaksinya itu di 5 Januari 2024. Kemudian pembelian aset, keterangannya kita ganti pembelian aset. Kemudian untuk nomor barangnya itu kita bisa sesuaikan. Untuk pembelian asetnya ini kita bisa klik baru ya teman-teman. Kode barangnya itu kita bisa sesuaikan. Laptop Asus kita bisa tulis sebagai produk yang ke-6, yaitu P004. Laptop Asus. Kita bisa ganti ke produk ketiga, yaitu jenis produk teknologi ya teman-teman. Lalu kita klik rekam ya. Oke, lalu klik OK. 1 unit, kemudian klik rekam. Dikirimnya itu 1, kemudian untuk harganya itu sebesar 5 juta dengan pajak 11%, karena di sini baru ada pajak 10%. Jadi kita bisa edit teman-teman yang sudah ada, yaitu VAT 11% dengan pajak 11%, presentasi 11. Kita bisa isi ini VAT 11, kemudian klik rekam, klik OK. Oke, berarti value edit, klik rekam. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, untuk mengisi akun belinya ini kita masukkan PPN, masukkan, kemudian untuk akun jual PPN keluaran.
Oke, lalu bisa klik rekam. Oke, kita bisa klik yang 11%. Tertera pada soal terdapat terminnya teman-teman, jangan lupa input terminnya di 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari atau 1 bulan dan diskon pertamanya 2%. Lalu klik OK. Untuk tanggal pengirimannya bisa dipilih di 6 Januari teman-teman, 1 hari tanggal setelah transaksi. Kemudian bisa kita cocokkan total setelah pajaknya itu sebesar 5.550.000 sesuai ya teman-teman. Jika sudah sesuai, kita bisa klik rekam. Klik batal. Berikut ini adalah transaksi kedua, yaitu pembelian aset senilai 5.550.000 yang dikirim oleh supplier kita, yaitu PT Electronic Solution. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput untuk transaksi ketiga, yaitu pembayaran piutang yang dilakukan oleh PT Raya Power kepada kita selaku PT Abadi Jaya. Baik, saya akan langsung contohkan. Untuk penginputan pembayaran piutang, kita bisa ke menu penjualan, kemudian klik pembayaran piutang usaha, kita klik baru, kemudian untuk akun kas Bank BCA, kemudian yang pertama itu PT Raya Power dengan nomor F-nya itu CR001 dan transaksinya 2 Januari 2024. Oke, kemudian untuk nomor invoice yang pertamanya itu dia bayarkan untuk pelunasan faktur invoice 1 dan invoice 2. Invoice 1 senilai 980. Kemudian yang invoice kedua dia bayarkan senilai 1.960.000. Lalu kita klik untuk nominal sebesarnya, bisa dilihat ya teman-teman, sebesar 2.940.000 sesuai ya dengan soal. Jika sudah sesuai, kita bisa klik rekam, batal. Berikut ini adalah transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran piutang usaha yang dilakukan oleh PT Raya Power senilai 2.940.000. Kita klik tutup, lalu kita lanjut ke transaksi keempat. Untuk transaksi keempat, kita bisa lihat ya teman-teman, kalau tadi pembayaran piutang, sekarang ini pembayaran hutang yang dilakukan oleh PT Abadi Jaya kepada PT Multigraha. Baik, saya akan langsung contohkan. Untuk pembayaran hutang, kita bisa ke menu pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha, klik baru, kemudian pembayaran hutang dilakukan keluar dari Bank BCA, kemudian kepada PT Multigraha dengan nomor transaksi CD002 dengan transaksi tanggal 7 Januari 2024. Oke, untuk invoice-nya itu invoice 001 senilai 5 juta. Lalu kita klik sebesar untuk menampilkan nilai dari pembayaran hutang. Bisa dilihat teman-teman, senilai 5 juta sudah sesuai ya untuk pembayaran hutang PT Abadi Jaya kepada PT Multigraha senilai 5 juta. Jika sudah sesuai, kita bisa klik rekam. Batal. Berikut ini adalah tampilan untuk transaksi keempat, yaitu pembayaran hutang usaha kepada PT Multigraha senilai 5 juta. Kita klik tutup. Baik, sekian video tutorial untuk pengaplikasian software akuntansi Zahir yang saya lakukan pada 4 transaksi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menambah wawasan untuk pengaplikasian software ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.